Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Baqarah ayat 64, 65, 66. Tuba liman tarakad dunya qabla an tatsrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqahu. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan sebagai berikut: sungguh bahagia orang yang meninggalkan harta sebelum harta itu meninggalkannya. Ia membangun kuburan sebelum ia memasukinya, dan ia meridhoi Tuhannya sebelum ia menemuinya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. Dan juga di surat 92 namanya surat Al-Lail ayat 17 sampai 21, dan juga surat Al-Fajr 27 sampai 30. Begitu juga di surat 59 namanya Al-Hasr ayat 18 sampai 24. Nomor 1, sebelum harta meninggalkan, maksudnya sebelum fakir. Yang kedua, membangun kubur sebelum memasukinya, maksudnya beramal soleh sebelum mati. Yang ketiga, meridhoi Tuhannya, yakni dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, sebelum menemuinya, artinya sebelum mati. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, kami senang sekali bertemu kembali dengan BCA di Masjid An-Nur, Kota Baru, Ndriyorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk menyapa umat Islam
untuk mengajak senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini bangsa kita, warga bumi ini mampu untuk cepat pulih, bangkit kembali, maju, mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, kasih sayangi kami dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Surat kedua ayat 64. Sesudah Bani Israel mengambil perjanjian dari Allah seperti disebutkan pada ayat yang lalu, mereka berpaling dan tidak menepati perjanjian itu. Jadi ibu sekalian, Bani Israel itu banyak ya umat-umatnya itu yang suka melanggar namanya perjanjian. Jadi kalau berjanji itu janjinya itu diingkari. Kalau dia itu berkata, perkataannya itu dusta. Kalau dia itu diberi amanat, dia itu berkhianat. Ini namanya sifat apa, Bu? Sifat orang munafik. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Mereka banyak melanggar ketentuan-ketentuan dalam kitab Taurat, baik oleh nenek moyang mereka zaman dahulu maupun oleh nenek moyang yang hidup kemudian. Zaman dahulu sampai zaman kemudian pancet mereka suka membangkang ya perintah-perintahnya Allah, perintah-perintah para nabinya. Naudzubillah ya umat seperti ini. Umpamanya pada zaman mereka hidup di padang pasir yang tandus, mereka menantang Nabi Musa alaihissalam, menyakitinya dan melawan segala perintahnya. Pada masa berikutnya mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam, mengingkari Nabi Isa alaihissalam, bahkan merencanakan akan membunuhnya. Keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, termasuk bukti penyelewengan mereka dari kitab Taurat. Maka sudah sewajarnya mereka mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah melenyapkan nikmat dari mereka untuk selama-lamanya. Akhirnya karena dia itu berani kepada Allah, dia berani kepada rasul-rasulnya, kepada nabi-nabinya, akhirnya yang namanya keberkahan di bumi, nikmat-nikmat di bumi itu diambil barokahnya oleh Allah, sehingga rizki yang diperolehnya itu tidak bisa mengantarkan dia menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian juga ya seluruh anak-anaknya, seluruh keluarga besarnya sulit untuk menjadi orang yang soleh dan solihah. Dan yang paling bahaya lagi, kalau orang itu berani kepada Allah dan Rasulnya, nanti matinya itu dalam keadaan su'ul khotimah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khotimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dolimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Allah tidak berbuat demikian karena kasih sayangnya mereka tidak dibinasakan, dan Allah selalu membuka pintu tobat bagi yang ingin kembali ke jalan yang benar. Inilah kasih sayang Allah itu, Bu. Jadi Allah ini akan mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita mau meminta maaf kepada Allah dengan cara bertaubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ayat 65, dalam ketentuan syariat agama Yahudi pada hari ketujuh atau Sabat,
Dari bahasa Ibrani, Sabat ini berarti istirahat. Orang dilarang mengerjakan apapun karena hari itu khusus untuk ibadah. Dalam bahasa Arab, Sabat artinya adalah Sabtu. Dari kata sabata yasbitu sabtan juga berarti istirahat atau tenang. Pada hari yang sangat dihormati itu biasanya ikan-ikan bebas bermunculan sehingga menutupi permukaan air laut. Karena hari itu tidak ada orang yang berani mengganggunya, di luar hari Sabtu ikan-ikan itu menghilang lagi. Surat Al-A'raf ayat 163. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fis sabti id ta'tihim haitanuhum yawma sabtihim syur'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Surat Al-A'raf ayat 163. Banyak mufasir menyebutkan larangan ini oleh mereka diakali pada hari-hari sebelum Sabtu. Mereka membuat kolam besar dan air laut dialirkan ke dalamnya. Pada hari Ahad mereka bekerja mengambil ikan yang sudah terjaring itu. Tetapi dalam hukum Tuhan mereka tetap melanggar. Maka Allah menjatuhkan hukuman dengan menjadikan mereka kera sehingga mereka jauh dari kebajikan serta hina dan rendah. Menurut Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, fisik mereka tidak ditukar menjadi kera, tetapi hati, jiwa dan sifat mereka lah yang dijadikan seperti kera, sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran dan tidak dapat memahami ancaman. Ya, masih ingat Bu, manusia kera Bu? Zaman apa Bu? Yang ditemukan oleh siapa? Teori apa? Darwin ya Bu. Manusia ditemukan setelah diamati kayak kera. Nah, dikiranya nenek moyangnya manusia ini adalah kera. Naudzubillah summa naudzubillah, ya, kita semuanya dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, bukan dari kera. Ya, makanya belajar agama supaya tahu. Pada ayat ini mereka diserupakan dengan kera. Dan pada ayat lain mereka diserupakan dengan keledai sesuai dengan Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro." Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Surat Jum'ah ayat 5. Jadi ibu-ibu semuanya hati-hati, makanya kita harus rajin membaca, memahami, mengamalkan, mendakwahkan Al-Quran ini. Jangan sampai kita ini seperti keledai. Jadi ini adalah hinaan bagi umat yang tidak mau membaca, mengamalkan, memahami dan mendakwahkan kitab sucinya. Itu diumpamakan seperti apa Bu? Keledai. Naudzubillah summa naudzubillah.
Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka benar-benar bertukar wujud menjadi kera sebagai hukuman terhadap keingkaran mereka. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa mereka yang diubah menjadi kera tidak beranak, tidak makan dan tidak minum, dan tidak dapat hidup lebih dari 3 hari. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang serupa. Allah berfirman, wa ja'ala minhumul qiradata wal khonazira wa abadat taghuta, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah tagut. Al-Maidah ayat 60. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Terakhir ayat 66-nya. Pada ayat ini Allah menerangkan maksud dari hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Israel untuk menjadi pelajaran bagi manusia agar mencegah perbuatan-perbuatan yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, baik untuk orang yang hidup pada waktu itu maupun yang hidup sesudahnya sampai hari kiamat. Hukuman itu juga menjadi pelajaran yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka senantiasa mengambil pelajaran dengan segala macam kejadian dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Termasuk Bu, di bulan ini kita sedang memperingati apa kemarin Bu? HUT RI yang ke 77. Jangan lupa 7 tujuan hidup, ya, tujuan mati kita. Para pahlawan kita berpesan hidup mulia atau mati syahid husnul khotimah. Oleh karena itu panjenengan lihat nanti di surat ketiga ayat 169 sampai 174, para pahlawan kemerdekaan ini mereka bergembira apabila warga bumi, baik itu presidennya, para menterinya, para gurunya, para pedagang, ya, para tukang becak, ya, satpam, wis apa saja, yang penting warga bumi ini adalah orang-orang yang beriman takwa. Kalau beriman takwa nanti bisa melanjutkan perjuangan dari pahlawan. Tapi kalau tidak punya iman dan takwa, dia kayak apa Bu? Kayak penjajah kok, penjahat. Ya memang penjajah itu adalah orang-orang yang kafir, ya, yang menjajah tanah air, akhirnya dia kocar kacir, ya. Bisa dilihat Bu nanti di surat ke-8 namanya surat Al-Anfal, mulai ayat 6 sampai ayat 45. Jadi ingat 17 itu namanya surat Al-Isra. Ayat yang ke-8 itu Allah berpesan agar warga bumi Indonesia ini harus mensyukuri kemerdekaan ini, jangan mengkufuri, karena kita sudah ditolong sama Gusti Allah, ya, atas perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah itu, dan didorongkan dengan keinginan yang luhur, ya, dan juga berdoa dan berupaya, ya, dengan hartanya, dengan jiwanya, semuanya dikerahkan dalam rangka untuk mencapai kemerdekaan. Akhirnya Allah memberikan, ya, kemerdekaan itu. Oleh karena itu marilah kita isi kemerdekaan ini dengan ngaji yang baik, dengan sholat yang baik, ya. Ingat 17 Ramadan, 17 Agustus dan 17 Rakaat, ya Bu. Surat kedua ayat 238 dan surat kedua ayat 45 dan 46. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita dan menjadikan keluarga besar kita dan umat Islam, warga bumi Indonesia ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.